Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kali ini di video kali ini aku mau menjelaskan tentang air. Pengen tahu penjelasannya? Simak videonya. Oke teman-teman, sesuai janji Pak Agung mau menjelaskan tentang air. Jadi teman-teman, air itu ya, ada air yang bisa digunakan untuk wudhu, ada air yang nggak bisa digunakan untuk berwudhu. Nah, yang bisa digunakan untuk wudhu itu air apa aja sih? Dan yang nggak bisa digunakan untuk wudhu air apa aja sih? Nah, sekarang Pak Agung menjelasin. Di sini, di kitab ini, di pasal ke-8, yaitu pasal yang menjelaskan tentang air ya teman-teman. Jadi di sini dijelaskan air itu ada yang banyak dan juga ada yang sedikit. Nah, maksudnya apa sih air yang banyak dan air yang sedikit ini? Nah, air yang sedikit ini adalah air yang kurang dari 2 kullah. Sementara air yang banyak itu adalah air yang 2 kullah atau lebih. Terus teman-teman nanya nih ke Pak Agung, 2 kullah itu berapa sih ukurannya? Nah, Pak Agung mau jawab. Jadi teman-teman, kalau teman-teman punya ember, tinggi embernya teman-teman itu ada 120 cm tingginya ya. Terus lebar embernya, bulat embernya itu sekitar 48 cm. Nah, maka kalau misalkan ember itu diisi air penuh, maka ember itu berukuran 2 kullah. Tapi kalau teman-teman embernya ember kecil, yang tingginya itu cuma 50 cm dan diameternya cuma 30 cm, nah itu airnya nggak nyampe 2 kullah. Terus pertanyaan lagi sama teman-teman, Pak Agung, kalau misalkan air yang dipakai wudhu itu yang mana dong? Nah, di sini Pak Agung jawab, air yang dipakai wudhu itu adalah air yang suci dan mensucikan ya teman-teman. Apa tadi? Air yang suci dan mensucikan. Terus apa aja sih air yang suci dan mensucikan itu? Di antaranya adalah air hujan. Nih, jadi kalau misalkan hujan turun itu bisa dipakai berwudu sama teman-teman. Terus air apa lagi? Air embun. Air apa lagi? Air laut. Kan Pak Agung air laut asin rasanya. Bisa emang dipakai wudu? Bisa. Sebab asinnya air laut itu bukan digermin teman-teman, tapi asinnya itu udah alami, gitu, udah dari sananya asin. Jadi boleh air laut dipakai untuk berwudu. Terus yang nggak boleh dipakai berwudu apa dong Pak Agung? Jadi yang nggak bisa dipakai berwudu adalah banyak teman-teman. Ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Terus ada juga air kotor, air empang misalkan, itu udah gak bisa dipakai berwudu. Contohnya apa aja sih? Air yang suci tapi tidak mensucikan. Nah, contohnya seperti air susu, air teh, air sirup, air kopi. Itu suci airnya. Kenapa bisa disebut suci? Sebab bisa diminum sama teman-teman semua. Itu, tapi gak bisa misalkan teman-teman kalau misalkan wudhu pakai susu, nggak boleh. Wudhu pakai teh, nggak boleh juga. Gitu. Sebab itu tidak bisa mensucikan. Gitu. Terus, kalau air empang juga, itu nggak bisa juga tidak bisa dipakai bersuci. Kenapa? Karena air empang itu sudah kotor. Udah bau, udah kecampur segala macam kotoran ada di empang semua. Gitu. Terus, Pak Agung, apa dong hubungannya sama yang air 2 kullah tadi? Nah, gini teman-teman. Jadi, kalau misalkan teman-teman punya ember, ukuran ember teman-teman itu kecil. Cuman tingginya itu cuma 50 cm, lebarnya misalkan 30 cm. Nah, kalau misalkan air yang di ember itu sama teman-teman belum terkena najis, ya, maka air itu boleh digunakan berwudu sama teman-teman. Yang ember kecil itu loh, yang tadi, ya, belum teman-teman kobok, bisa dipakai untuk berwudu. Tapi kalau air yang di ember kecil itu udah teman-teman kobok, misalkan dikobok kayak gini, maka nggak bisa teman-teman, ya.
nggak bisa dipakai bersuci karena walaupun itu nggak najis, airnya itu sudah mustakmal. Apa? Mustakmal, artinya bekas make gitu. Terus Pak Agung, gimana dong kalau aku cuman punya air di ember kecil terus aku mau wudhu gimana? Airnya ditumpahin pakai gayung gitu. Jadi kalau ada ember kecil pengen wudhu pakai gayung sama teman-teman gituin. Nah gitu caranya teman-teman. Jadi bukan di bukan di kobok airnya, salah kalau seperti itu. Tapi kalau misalkan airnya itu banyak, yang 2 kullah tadi tuh yang ukuran embernya itu 120 cm dan lebarnya 48 cm, misalkan ada ember seperti itu, kemudian teman-teman berwudu di situ, dimasukkan tangannya. Boleh gak kayak gitu? Boleh. Sebab air itu termasuk air yang 2 kullah, air yang banyak. Ya. Oke, sekarang kita jalan-jalan. Nah, teman-teman, di sini Pak Agung mau kasih contoh air yang tidak bisa digunakan untuk berwudu. Lihat, contohnya air ini teman-teman, air empang-empang ini walaupun airnya banyak, lebih dari 2 kullah, tapi air ini gak bisa digunakan untuk berwudu. Kenapa? Sebab air ini sudah bau, udah gak bisa dipakai lagi, udah kecampur kotoran dari mana-mana. Jadi gak bisa tuh teman-teman wudu dari air kayak gini. Ya, oke. Selanjutnya, oke teman-teman, ini yang kedua. Jadi, kalau teman-teman melihat ada air yang ada di ember kayak gini, terus teman-teman pengen wudhu di air kayak gini, cara wudhunya teman-teman harus pakai gayung. Gayung terus diusapkan ke bagian teman-teman wudhu, usapkan ke muka, ke tangan, usapkan ke tangan. Jadi dibanjurin kayak gini ya. Kalau pakai gayung. Nah, nggak boleh tuh teman-teman langsung ngodok kayak gini. Begini, terus cuci muka, terus gini, cuci tangan, nggak sah wudhunya. Kenapa nggak sah? Sebab ukuran ember ini terlalu kecil. Nanti bekas wudhu teman-teman jatuh lagi ke ember ini, nanti ember ini airnya jadi mustakmal, jadi bekas make. Maka nggak bisa teman-teman kalau misalkan wudhu langsung kayak gini. Tapi harus pakai gayung. Kecuali kalau embernya gede banget. Gede, tinggi, boleh gitu. Oke teman-teman, selanjutnya air yang bisa digunakan berwudu itu adalah air yang seperti ini teman-teman. Nah, kenapa air yang seperti ini bisa digunakan untuk berwudu? Sebab air ini asalnya itu ya, air keran ini dari situ teman-teman. Tuh teman-teman lihat, ada toran warna apa itu Pak Mang? Warna oranye. Ya, jadi air yang di sini ya, itu semua berasal dari toran itu. Dan ukuran toran itu lebih dari 2 kullah atau lebih dari 120 cm. Maka air yang berasal dari situ bisa digunakan untuk berwudu. Oke teman-teman. Segitu aja video untuk kali ini ya. Itu penjelasan tentang air. Jadi teman-teman sekarang udah tahu nih, air yang bisa digunakan untuk berwudu itu air yang kayak gimana, dan air yang nggak boleh digunakan berwudu atau nggak bisa dipakai untuk berwudu itu air yang mana. Nah, semoga jadi pembelajaran yang baik buat teman-teman ya. Bagus tutup ya kan video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.